Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan membahas tentang strategi implementasi pembelajaran mendalam. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama. Ada keterkaitan pembelajaran mendalam dengan kurikulum, proses pembelajaran, dan asesmen. Implementasi pembelajaran mendalam atau PM membutuhkan penyesuaian pada kurikulum saat ini. Penyesuaian tersebut meliputi penajaman materi esensial, peningkatan keterlibatan belajar siswa, pengurangan beban administrasi guru, serta optimalisasi teknologi digital. Dengan penyesuaian ini, guru memiliki cukup waktu untuk mengembangkan aktivitas pembelajaran yang mendukung profil lulusan. Selain itu, perlu evaluasi terhadap struktur dan alokasi waktu, mata pelajaran di semua jenjang pendidikan, serta kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler seperti P5 dan kepramukaan, termasuk evaluasi beban administrasi guru dan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, ada karakteristik kurikulum yang digunakan dalam implementasi pembelajaran mendalam. Yang pertama, ada dinamis, fleksibel, dan responsif. Kurikulum harus fleksibel dan mudah menyesuaikan perkembangan zaman agar pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan konteks setiap sekolah. Yang kedua, ada berpusat pada peserta didik. Kurikulum harus berpusat pada peserta didik agar pembelajaran dapat dipersonalisasi sesuai dengan minat, bakat, dan ritme belajar sehingga tiap siswa bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Yang ketiga, ada pembelajaran terpadu. Kurikulum memungkinkan pembelajaran terpadu lintas disiplin sehingga peserta didik dapat menghubungkan berbagai bidang ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Yang keempat, ada relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat. Kurikulum harus relevan dengan isu kehidupan agar peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif melalui pembelajaran kontekstual. Yang kelima, ada pengembangan keterampilan tingkat tinggi. Kurikulum menekankan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berbasis pengalaman. Yang keenam, ada pemanfaatan teknologi digital. Pedagogi pembelajaran mendalam menekankan pentingnya interaksi dan umpan balik antara peserta didik, guru, dan mitra belajar yang diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital. Pembelajaran mendalam mendorong partisipasi aktif peserta didik dengan guru berperan sebagai aktivator yang memfasilitasi eksplorasi, kreativitas, dan pengaitan konsep melalui pembelajaran aktif, kolaboratif, dan terdiferensiasi. Asesmen dalam pembelajaran mendalam tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses belajar sebagai sarana refleksi yang bermakna, menggembirakan, dan holistik. Asesmen menerapkan prinsip keadilan, keterbukaan, objektivitas, keberlanjutan, dan keterhubungan dengan tujuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi peserta didik. Asesmen formatif memberikan umpan balik berkala untuk membantu peserta didik memahami kemajuan dan memperbaiki proses belajar. Sementara asesmen sumatif sekolah dan nasional digunakan untuk menilai penguasaan materi, sertifikasi pemetaan mutu, dan seleksi pendidikan lanjut tanpa menentukan kelulusan. Selain itu, PM ini mendorong peserta didik bertanggung jawab atas pembelajaran mereka melalui asesmen diri, refleksi capaian, dan penetapan tujuan pribadi yang memperkuat keterampilan metakognitif serta mendukung pencapaian profil lulusan secara menyeluruh. Lalu materi yang kedua ada ekosistem pendidikan. Yang pertama adalah guru sebagai pusat dalam ekosistem pendidikan. Guru harus menjadi sumber inovasi dan informasi dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Jika sebelumnya kebijakan ditentukan oleh pemerintah dan diteruskan ke guru, kini prosesnya dibalik. Kebijakan disusun dengan menjadikan guru sebagai pusat masukan dan inovasi dalam transformasi pendidikan. Seperti pada gambar piramida yang ada di sebelah kiri menunjukkan peran guru dalam sistem top-down, di mana guru hanya menjalankan arahan dan kreativitasnya terbatas. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan memperlihatkan transformasi ke sistem bottom-up, menempatkan guru sebagai pusat inovasi dalam pembelajaran mendalam. Guru berperan sebagai aktivator, pembangun budaya belajar, dan kolaborator, mendorong keterlibatan siswa, memberikan umpan balik, membangun kerjasama dengan ekosistem pendidikan, serta mengembangkan praktik pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya yang kedua ada elemen ekosistem pendidikan. Yang pertama ada satuan pendidikan.
Satuan pendidikan ini berperan penting dalam keberhasilan pembelajaran mendalam dengan menciptakan lingkungan belajar yang relevan, memanfaatkan teknologi, dan membangun kemitraan dengan orang tua, komunitas, serta dunia usaha. Sekolah harus mengoptimalkan seluruh sumber daya dan melakukan transformasi dalam sistem SDM, kepemimpinan, dan teknologi agar implementasi pembelajaran mendalam berjalan efektif dan mendukung terwujudnya sekolah yang berkualitas. Yang kedua, ada masyarakat. Masyarakat menjadi mitra penting dalam pembelajaran mendalam dengan menyediakan pengalaman nyata yang membantu peserta didik mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan, membangun empati, serta mendorong kontribusi sosial dan lingkungan. Lalu yang ketiga ada dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA dan mitra profesi. Mitra profesi seperti MGMP, KKG, MKKS, perguruan tinggi, komunitas, dan DUDIKA mendukung pembelajaran mendalam dengan menyediakan pengalaman dan praktik nyata sehingga pembelajaran lebih relevan dan kurikulum lebih selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Yang keempat, ada keluarga. Keluarga berperan penting mendukung pembelajaran mendalam dengan menyediakan pendampingan dan lingkungan belajar yang positif, serta bekerja sama dengan sekolah untuk membantu perkembangan sosial, emosional, dan keberhasilan belajar anak. Lalu yang kelima, ada media. Media termasuk media sosial, mendukung penyebaran informasi dan pembelajaran. Namun, penggunaannya harus bijak karena memiliki risiko seperti distraksi, informasi tidak valid, dan isu keamanan. Yang keenam, ada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Dinas Pendidikan memastikan kebijakan pendidikan berjalan efektif di daerah dengan memberikan pembinaan, pendampingan, dan dukungan kepada sekolah, serta menjadi penghubung antara pemerintah dan berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan pembelajaran. Yang ketujuh ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Kementerian berperan sebagai regulator yang menetapkan standar nasional pendidikan, mengembangkan kurikulum, menyusun buku teks, dan menentukan arah kebijakan strategis agar pembelajaran berjalan relevan dan efektif. Yang ketiga ada teknologi digital dalam ekosistem pendidikan. Implementasi pembelajaran mendalam sangat bergantung pada teknologi digital yang memungkinkan pembelajaran lebih interaktif, personal, dan fleksibel. Keberhasilan penggunaannya dipengaruhi oleh kenyamanan, manfaat, kemudahan akses, serta kesadaran guru terhadap pentingnya teknologi, yang juga dipengaruhi oleh komunitas belajar dan faktor usia. Penggunaan teknologi yang efektif memerlukan dukungan kepala sekolah dan dinas pendidikan sesuai kebijakan pendidikan digital. Seluruh pemangku kepentingan berperan penting dalam menyediakan sumber daya, memperkuat infrastruktur, mengembangkan profesionalitas guru, dan memperluas akses teknologi agar pembelajaran mendalam dapat diterapkan secara efektif. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu implikasi terhadap regulasi. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Menurut PP Nomor 74 Tahun 2008, guru wajib mengajar minimal 24 jam pelajaran per minggu atau setara dengan 18 jam bekerja. Selain mengajar, guru juga harus melaksanakan pengembangan profesional, penelitian, dan administrasi. Jumlah jam mengajar dapat berbeda sesuai dengan tugas tambahan dan kebijakan sekolah, sehingga dibutuhkan aturan atau panduan khusus agar penyerapan pembelajaran mendalam tetap fleksibel dan tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut. Yang kedua ada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak, Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 menetapkan kurikulum merdeka sebagai kerangka dasar nasional yang fleksibel, berbasis kompetensi, dan mendukung pengembangan karakter, serta keterampilan abad 21. Meskipun memberi keleluasan kepada sekolah, kebijakan tetap harus berorientasi pada kepentingan peserta didik. Agar pembelajaran mendalam dapat diterapkan dengan efektif, diperlukan panduan operasional tambahan dan penyesuaian regulasi pada level peraturan menteri atau maksimal peraturan pemerintah tanpa perlu perubahan undang-undang. Oke teman-teman, sekian tadi adalah pembahasan tentang strategi implementasi pembelajaran mendalam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.